Hi there, jumpa lagi di SFL Learning Center. Kalian siap belajar bersama saya? Jangan khawatir, kamu akan dibimbing sampai bisa. Hore, ayo semangat! Belajar pemrograman komputer itu mudah dan menyenangkan. Mari kita mulai. Pengenalan flowchart dan algoritma ini ada materi yang dibahas di sini dalam video tutorial ini. Yang pertama adalah pengertian flowchart atau diagram alir. Kedua, jenis-jenis flowchart. Ketiga, simbol-simbol flowchart. Kemudian latihan dalam menggunakan flowchart dan algoritma penilaian flowchart. Diagram alir atau bahasa Inggris flowchart, bagan alir atau bagan arus adalah sebuah jenis diagram yang mewakili algoritma, alir kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Diagram ini mewakili ilustrasi atau penggambaran penyelesaian masalah. Diagram alir digunakan untuk menganalisis, mendesain, mendokumentasi atau memanajemen sebuah proses atau program di berbagai bidang. Ya. Apa itu algoritma? Nah, ini pengertian algoritma. Pengertian secara umum. Pengertian algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Sedangkan pengertian algoritma pemrograman dalam matematika dan ilmu komputer, algoritma adalah urutan atau langkah-langkah untuk menghitung atau untuk menyelesaikan suatu masalah yang ditulis secara berurutan. Sehingga algoritma pemrograman adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Ya, itu ya pengertian algoritma secara umum maupun secara pengertian algoritma dalam pemrograman komputer. Ya. Jika pengertian algoritma adalah sekumpulan langkah rinci yang ditujukan untuk komputer dalam menyelesaikan suatu masalah, langkah-langkah yang dimaksud adalah bisa dituangkan dalam program sehingga bisa dieksekusi oleh komputer. Nah, itu jadi adalah sebuah langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah secara struktur, secara terurut ya, dalam menyelesaikan suatu masalah. Itu disebut algoritma ya. Hari ini kita contohkan cara menyusun sebuah algoritma. Ini saya contohkan untuk menghitung keliling persegi panjang ya. Kita buktikan ini persegi panjang ya, persegi panjang di ini ya. Ada panjang, ini panjangnya ya. Dan ada lebar ya, lebar. Ini lebarnya ya, panjang dan lebar. Kita menghitung kelilingnya ini ya. Bagaimana langkah-langkah dalam proses suatu algoritma ya. Itu pertama yang kita lakukan untuk menghitung keliling lingkaran persegi panjang ini. Tentu yang kita lakukan pertama adalah melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Ini saya buat dengan poin-poin ya. Jadi yang pertama langkahnya adalah satu, masukkan nilai panjang persegi panjang, masukkan nilai panjang ya, yang
Langkah yang kedua, masukkan nilai. Langkah selanjutnya adalah menghitung keliling persegi panjang. Menghitung keliling persegi panjang menggunakan rumus, ya, itu keliling kita ambil sini, keliling sama dengan 2 kali panjang ya. Ini biar tidak turun ke bawah. Langkah yang keempat adalah tampilkan di keliling persegi. Ini langkah-langkah dari sebuah algoritma, ya, dalam menyusun algoritma. Jadi berdasarkan langkah-langkah. Jadi untuk menghitung keliling persegi panjang, dan kita harus merumuskan atau mengatur sesuai alurnya atau algoritmanya, yaitu pertama masukkan nilai panjang persegi panjang, langkah 2 masukkan nilai lebar persegi panjang, langkah yang ketiga menghitung keliling persegi panjang menggunakan rumus, yaitu keliling sama dengan 2 kali panjang plus lebar, ya. Tampilkan isi keliling persegi panjang, ya. Ini selesai. Langkah kelimanya adalah selesai, ya. Tampilin. Nah, itu contoh dari langkah-langkah algoritma, ya, dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi menyelesaikan masalah dalam kehidupan, dalam informasi, dalam perhitungan, kita harus bekerja bersama logika dan algoritma yang jelas, ya. Algoritma seperti ini biasanya bagi dalam algoritma ini kan algoritmanya dalam kehidupan yang lebih jelas, ya. Tapi biasanya dalam algoritma itu dibuat yang lebih sederhana, ya, dalam penulisan algoritma dalam menyelesaikan suatu masalah. Contohnya seperti ini, ya. Panjang biasanya di ini panjang, ya, panjang dengan panjang yang selanjutnya lebar ya, keliling biasanya seperti itu, ya, secara ringkasnya dalam psikot, ya, dalam contoh psikot, ya. Ini namanya contoh dalam penerapan psikode atau psikot untuk mewujudkan
langkah-langkah algoritma dalam psikot ya. Nah, dalam psikotnya ya, atau psikotnya ya. Sorry, kita buat lebih nampak ya, pakai ini. Ini aja lebih nampak ya. Contoh psikot, penerapan ke psikot ya. Ya, penerapan psikotnya ya. Inilah dalam proses penyusunan algoritma ya, contoh dari sebuah algoritma, langkah-langkahnya secara biasa harian ya, seperti ini untuk menyelesaikan perhitungan keliling persegi panjang ya. Tetapi dalam penerapan psikot biasanya lebih psikot ya, biasanya lebih disederhanakan seperti ini, panjang dan panah ke kiri, panjang persegi panjang, lebar persegi panjang, keliling dimana 2 kali panjang plus lebar tampilkan, seperti itu ya dalam penerapan bahasa algoritmanya yang dipakai dalam perumusan menyelesaikan masalah program komputer seperti ini. Kalau ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke. Pengertian flowchart, diagram alir program. Diagram alir program menggambarkan urutan pengerjaan dari suatu program dengan memanfaatkan simbol-simbol tertentu. Ya. Pengertian flowchart diagram alir sistem. Jadi jenis-jenis flowchartnya ada 2 ya, pengertian flowchart diagram alir program, dan yang kedua pengertian flowchart diagram alir sistem adalah bagan atau chart yang menunjukkan alir flow di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir flowchart digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi, misalnya sistem informasi, perpustakaan, pengkajian karyawan, sistem pergudangan, dan lain-lain ya. Ini simbol-simbol flowchart yang kalian perlu ingat, dan ini perlu dimengerti, dipahami, dan diingat. Tidak perlu dihafal tapi diingat ya. Pertamalah terminator atau permulaan dan akhir. Ini berarti start dan end ya. Nanti kita lihat di latihan nanti ya. Kemudian ada garis alir atau flow line ya. Kemudian ada proses. Ini simbol proses. Proses ini biasanya terkandung di dalamnya ada kali, bagi, kurang, tambah, dan lain-lain. Disebut proses ya. Kemudian input output data. Nah, ini kalau input atau output atau membaca biasanya ada simbolnya seperti ini ya. Kemudian ada simbol percabangan atau decision maker, pengambilan keputusan ya, benar dan salah atau sebagainya di sini ya, percabangan. Kemudian ada sub program. Biasanya kalau ada sub program dia simbol seperti ini. Penghubung flowchart pada halaman yang berbeda. Jadi kalau flowchart kita itu ada terdiri sudah halaman di 1 lembar penuh dan menyambung ke halaman berikut, kita ambilkan simbolnya seperti ini ya. Kemudian ini penghubung bagian-bagian pada flowchart ya. Jadi ada bulatnya menghubungkan bagian-bagiannya yang terhubung kembali ya. Misalnya halamannya tidak cukup ya. Ini yang perlu diingat, simbol-simbol ini dalam menyusun sebuah flowchart ini garis besarnya yang sering dipakai ya. Sebenarnya banyak yang lain simbol-simbolnya, tapi yang sering dipakai adalah ini terminator, kemudian garis alir atau flow line, proses, input output, percabangan, subprogram, penghubung ini, dan hubung bagian-bagian dari flowchart ini yang sering dipakai ya. Hari ini mulai membuat
berlatih membuat diagram alir atau flowchart ya. Kita beri judul dulu, flowchart ya, atau diagram alir. Ketik flowchart ya, alir ya. Kita posisikan, kita besarin dulu ya, posisikan di tengah. Ini pakai Microsoft Word ya, kita buat flowchart. Coba kita buat terus ini ya, kita buat. Ini ada insert ya, di sini ada set, di sini kumpulan simbol-simbol ya, kita ambil yang flowchart di sini. Nah ini ya, kita ambil di sini adalah start ini awal dan akhir ya. Kita kasih warna ini supaya lebih enak, kita besarin garisnya ya. Nah kayak ini ya, kita ketik sini add, kalian bisa klik mouse kanan kemudian add text ya, start, kita ketik start, ya start ya, ambil tengah-tengah. Ya, kemudian kita ambil insert lagi, kita ambil garis line atau line garis penghubung atau garis lainnya ya. Tekan shift supaya tidak lari seperti ini, nggak perlu panjang-panjang. Kemudian ini kita besarin juga, samakan dengan yang ini ya, kayak ini ya. Sekarang kita menambahkan simbol input ya, input data. Nah, di flowchart ini ada input data, ini import namanya ya. Kita ambil input data yang ini ya. Oke, kita kasih besar pakai ini ya. Nah, kita ratakan. Oke, kita tambahkan teks di sini. Input, input garis miring output data ya. Output data ini kurang panjang supaya lebih bagus, tarik sedikit supaya tagnya ya, buat output data. Oke, buat output data ya. Kemudian apa setelah input output, kemudian ada proses. Kita cari simbol proses ya, ini namanya proses ya, kira di sini bisa makan ya. Output supaya jangan terlalu jauh, jarak kita tarik ke atas, kita blend, kita kasih sama garisnya ya, berubah. Oke, kita tambahkan teks ya, proses data kurung kali tambah kurang lain ya, bisa diproses di situ ya. Kemudian kita tarik garis lagi lainnya ya, samakan, tekan shift supaya tidak lari ya. Ini hitam, kita tebali ya, enak dilihat ya. Itu flowchart atau diagram. Kemudian setelah diproses biasanya akan ditambahkan simbol
biasanya setelah itu akan berakhir ya, proses, kemudian outputnya ya, bukan hanya diproses tapi jadi outputnya adalah tentu sama ya, sama simbolnya dengan yang itu ya, seperti ini ya. Ini ya warna hitam. Ini namanya kita tambah add text di sini, apa namanya adalah output. Setelah diproses lalu muncul output ya. Ya ke atas sedikit. Kemudian kita tambahkan garis penghubung atau garis lainnya ya. Samakan di sini, tekan shift, tarik ke bawah ya. Sorry. Kita ulang. Jangan sampai lepas tombol shift-nya ya. Kita pasangkan di sini, tekan shift, pas ya. Hitam. Oke. Kemudian adalah proses akhir. Start tentu ada akhirnya. Kita cari lagi simbol start and in ya. Ini ke awal dan akhir, kita tambahkan simbol akhir ya di sini ya. Samakan. Sudah lari. Lebih jauh kita sini. Kira-kira sama ya. Ini putih ya, hitam, kita besarin garisnya, kita ambil lagi garis penghubung atau aliran datanya, shift ya, pas, klik, besarin ya. Di sini kita tambahkan tagnya apa? Tagnya adalah in ya. Jadi kita sudah selesai membuat flowchart atau diagram alir sederhana. Baiklah, pada latihan kedua ini kita belajar membuat flowchart untuk menghitung keliling persegi panjang. Di sini saya memakai Microsoft PowerPoint ya. Sebenarnya pakai apa aja bisa ya. Di sini ada namanya ini ya. Kita mulai dengan judul dulu. Flowchart. Sedikit oke. Pertama di insert ini tentu kita mengaktifkan ini ya, start ya. Start putih, tebalin biar kelihatan ya. Kita tambahkan tag ya. Kemudian kita berikan inputnya ya. Inputnya sini.
Kita tambahkan sini tagnya ya, input panjang panjang lingkaran ya, input panjang dan lebar lingkaran ya, di tengah. Oke, ini panjang, kita tarik garis penghubungnya ya, sip supaya tidak lari, lepaskan, terbalik ya biar kelihatan. Oke, kemudian setelah diinput panjang dan lebar lingkaran, kemudian diproses ya, proses. Kita ambil gambar proses segi 4 ya, logonya. Kita tambahkan tag ya, proses keliling persegi yang sama dengan ya 2 kali panjang plus lebar ya, yang sama dengan ya. Kita tarik lagi garis penghubungnya atau line di sini ya. Setelah proses tentu ditampilkan ya, tampilkan tambahkan tag ya, alternatifnya tampilkan dan keliling. Ya, kemudian jangan lupa menambahkan ini ya, ke bawah, lepaskan, ya. Kemudian terakhir adalah selesai ya, selesai. Ini ya, jadi tambahkan garis penghubung ini. Ya, kita hitamin, kasih tebal dikit biar jelas.
Nah, ini tidak terlalu ya. Sama ya. Nah, ini namanya proses biar bagus ya, dikasih apa nah ya. Nah, ini juga kasih warna. Samakan aja biar bagus ya. Ini namanya pembuatan flowchart untuk menghitung keliling persegi panjang, dimana kita mengawali dari start, kemudian penghubung ya, garis penghubung, dan datanya input panjang dan lebar lingkaran. Ini simbol input ya. Kemudian setelah diinput, kemudian oleh komputer diproses keliling persegi panjang sama dengan 2 kali panjang plus 2 kali lebar. Kemudian tampilkan keliling persegi panjang, ditampilkan di layar. Setelah diproses kita akan ditampilkan layar. Selesai ya. Itu langkah-langkah untuk menyusun flowchart menghitung keliling persegi panjang. Dalam menyelesaikan sebuah program nanti bisa memasukkan langkah-langkah dari flowchart ini. Juga bisa menggunakan langkah-langkah dari algoritma. Ini ada tugas buat kalian berlatih ya. Pertama, buatlah algoritma ya, untuk menghitung luas lingkaran. Kedua, buatlah flowchart diagram alirnya untuk menghitung luas lingkaran. Seperti kita contoh video tadi sebelumnya ya, bagaimana buat algoritma menghitung keliling persegi panjang. Kemudian ada juga contoh tadi bagaimana buat flowchart diagram alir untuk menghitung luas keliling persegi panjang ya. Nah, itu dikerjakan di bentuk Microsoft Word. Kalian boleh kerjakan, kemudian bentuk version, kemudian dikirim dalam bentuk PDF ya ke email saya yang sudah ditentukan. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita untuk 3 topik kali ini ya, di dalam pengenalan flowchart dan algoritma ini ya. Demikian dulu, mudah bukan?